Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danu Kusuma. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah hukum pidana lanjutan yang telah dijelaskan oleh dosen pengampus saya, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dengan dosen pendamping yaitu Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SMH mengenai percobaan dengan bab 1. Yang pertama yaitu pengertian dan sifat percobaan. Pengertian definisi tentang percobaan, tindak pidana tidak diatur dalam KUHP. Tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan adanya percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Sifat percobaan. Sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53, walaupun tidak memenuhi unsur delik. Jadi percobaan tidak dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri, melainkan sebagai delik yang tidak sempurna. Penganutnya adalah H.J. Winkel, Suringa, dan Umar Seno Aji. Yang kedua sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan, yaitu bahwa tindak pidana percobaan merupakan satu tindak pidana yang bulat dan lengkap. Percobaan bukan delik yang tidak sempurna, tetapi delik sempurna dalam bentuk khusus atau istimewa. Penganutnya adalah Pompe dan Mulyatno. Ada juga dasar patut dipidananya percobaan, yaitu yang ke-1 yaitu teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku. Penganut teori ini yaitu Van Hamo. Yang kedua, teori objektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini terdiri dari yang satu, teori objektif formil, yaitu perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap tata hukum. Yang kedua yaitu teori objektif material, yaitu menganggap perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap kepentingan atau benda hukum. Penganutnya yaitu Simons. Yang ketiga yaitu unsur-unsur percobaan. Adanya niat, dan yang kedua adanya pemulaan pelaksanaan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan, tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang yang timbul. Tidak timbulnya akibat yang dilarang dapat disebabkan tidak mampunya objek. Perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan, sedangkan penganut teori subjektif tidak mengenal perbuatan tersebut, melainkan menitik beratkan pada sifat berbahayanya sikap batin atau watak pelaku tindak pidana. Yang kelima yaitu pemidanaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidananya yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Yang kedua, sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan yaitu 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tindak pidana tidak dipidana. Selain itu ada juga pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 184, 302, 351 ayat 5 dan 352 ayat 2. Yang terakhir yaitu percobaan di luar KUHP. Diatur di luar KUHP seperti di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang TPE. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan lain-lain. Terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP, ini diserahkan kepada pengaturan undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP, tetapi pada umumnya tindak pidana di luar KUHP atau khusus tidak berlaku atau tidak mengenal percobaan dianggap perbuatan selesai. Demikian
review bab 1 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.